Industri musik Indonesia kerap naik turun mengikuti pergerakan zaman, di mana era band atau musisi selalu berganti pada fase tertentu mengikuti selera pasar. Tercatat sebelum era digital mewabah seperti sekarang, di mana pendengar lebih suka menikmati musik melalui platform digital seperti iTunes, Spotify, YouTube, dan lain-lain. Penjualan kaset dan CD lah yang menjadi tolak ukur keberhasilan musisi, baik band maupun solois dalam merajai pasar musik Indonesia. Era kaset dan CD, banyak bermunculan band kreatif yang digemari publik. Beberapa band tersebut bahkan sempat mencetak penjualan album studio yang fantastis dan sulit dikejar oleh band pada era sekarang. Dikutip dari laman Wikipedia, berikut ini 5 band dengan penjualan album terlaris hingga sekarang. Sebagian di antaranya juga masuk dalam daftar 150 album Indonesia terbaik yang dirilis majalah Rolling Stone di tahun 2007. Umumnya, band-band merupakan band generasi 90 2000-an. Siapa saja mereka? Peter Pan, album Bintang di Surga. Siapa yang tidak mengenal cikal bakal Noah band ini? Peter Pan merilis album Bintang di Surga pada tahun 2004 di bawah naungan Musika Studio. Album ini berisikan 10 lagu dengan single andalan Ada Apa Denganmu. Luar biasanya, Peter Pan yang kala itu beranggotakan Ariel, Uki, Indra, Reza, Andika, dan Lukman berhasil mencetak penjualan album hingga 3 juta keping. Lagu-lagu di album ini juga kian populer di berbagai media, mulai TV hingga radio. Rekor yang sulit dilalui untuk era digital saat ini. Kini, Peter Pan tinggallah nama lantaran band ini telah berganti nama menjadi Noah. Jamrud, album Ningrat. Ningrat menjadi album studio keempat yang dirilis grup band rock Jamrud tahun 2000. Album ini memiliki single hit Surti Tejo dan Pelangi di Matamu. Lagu di album Ningrat dikemas dengan cukup ringan dan easy listening, sehingga mudah dicerna telinga masyarakat Indonesia. Dalam sejarah penjualan, album Ningrat produksi Lox Ziliber adalah album tersukses Jamrud dengan mencetak penjualan album studio hingga 2 juta kopi. Hal tersebut juga membuat Jamrud menjadi grup band rock Indonesia yang mampu mencetak rekor fantastis lintas generasi musik cadas di tanah air. Padi, album Sesuatu Yang Tertunda. Padi juga masuk dalam daftar 5 band dengan rekor penjualan fantastis di Indonesia. Album ini notabene merupakan album kedua yang dirilis Padi dan mulai diedarkan tahun 2002. Lewat single hits Semua Tak Sama dan Kasih Tak Sampai, membuat album yang diproduksi Sony Musik Indonesia ini sukses di pasaran. Tercatat, album studio Sesuatu Yang Tertunda laku hingga 2 juta keping. Album ini juga dianggap memiliki kualitas oleh kritikus musik saat itu, sehingga sangat pantas jika penjualannya meledak di pasaran. Dewa, album Bintang 5. Pada tahun 2000, Dewa mengeluarkan sebuah mahakarya berupa album yang berhasil mencetak sejarah dalam perjalanan musik mereka di tanah air. Bertajuk Bintang 5, album ini berhasil menembus penjualan hingga 1,7 juta keping. Lewat beberapa hits yang mentereng seperti Roman Picisan dan Separuh Napas, menjadikannya meraup keuntungan secara komersil. Dalam album ini, Ahmad Dhani juga melakukan revolusi dengan pergantian nama dari Dewa 19 menjadi Dewa. Selain itu, Dhani menggandeng Once pada vokal dan Tio Nugros pada drum. Album yang sebelumnya sempat diragukan oleh pencinta musik Indonesia, bahkan Baladewa sendiri, karena di album ini merupakan penanda hengkangnya Ari Lasso dari Dewa 19. Namun ternyata pasar berkata berbeda. Album ini meledak baik di pasar dalam negeri maupun Malaysia. Kalian termasuk pembeli kaset di album ini? Atau kalian termasuk penikmat sinetron cerita cinta yang hits di era itu? Di mana beberapa lagu di album ini menjadi pendongkrak rating sinetron yang dibintangi oleh pasangan Cindy Patikasari dan Tengku Firmansyah. Sheila on 7, album kisah klasik untuk masa depan. Sheila on 7 masuk dalam daftar band fenomenal di Indonesia. Sukses dengan penjualan album bertajuk Sheila on 7 di tahun 1999. Wonder Band asal Yogyakarta ini lantas merilis album kisah klasik untuk masa depan di tahun 2000. Mengandalkan lagu Sahabat Sejati, Bila Kau Tak di Sampingku, dan Sepia, album ini langsung menggebrak pasaran. Tercatat dalam waktu kurang dari setahun, Sheila on 7 mencetak rekor penjualan album mencapai 1,7 juta kopi.
Bahkan dikabarkan album kisah klasik untuk masa depan terbitan Sony Musik Indonesia ini sudah terjual hingga 2 juta keping, yaitu termasuk penjualan di luar negeri. Sebuah pencapaian fenomenal dari band yang kini masuk daftar band legendaris Indonesia. Kalian yang tumbuh remaja di era itu pasti punya kenangan dengan album ini. Tentang kekasih gelap, tentang persahabatan sejati, atau yang mana? Kesuksesan 5 band itu adalah penanda masa keemasan industri musik Indonesia, di mana peran label rekaman seperti Sony Musik, Aquarius Musikindo, Musika, Loxiliber, dan label lainnya sangat tinggi dalam upaya promosi, sehingga karya yang baik bertemu dengan strategi produksi dan promo album yang baik. Bisakah hal serupa terulang di era sekarang? Di mana kompetisi musisi lebih terbuka tanpa harus menunggu akad deal dari seorang produser. Setiap musisi di era sekarang bisa menjadi penghasil karya dan produser bagi karyanya itu sendiri. Yang bisa menjawab adalah pasar. Ya, pasar. Di mana karya yang baik akan bernasib baik jika lahir di era yang baik dengan kualitas pendengar yang baik. Oke, sampai jumpa di episode IPM berikutnya. Salam sehat musik Indonesia.